Iya, pemirsa, diduga akibat dirundung siswa di eh, SMA Negeri 3 Kota Padang, maksud kami di MAN 3 Kota Padang, nekat meledakkan ruang kelas. Nah, kita akan bahas fenomena ini bersama dengan psikolog anak dan remaja Sani Budiantini. Selamat siang, Mbak Sani. Selamat siang. Iya, Mbak Sani, ini tentunya sangat memprihatinkan ya saat seorang siswa yang diduga mengalami perundungan ini bisa bereaksi nekat yang bisa kemudian membahayakan diri sendiri dan juga orang lain begitu, Mbak Sani. Nah, ini kalau Anda sendiri melihat apa sebetulnya dampak perundungan ini memang bisa semengerikan ini begitu ya? Apakah karena dendam sampai akhirnya bisa melibatkan banyak orang seperti ini? Begitu, Mbak Sani? Iya, saya percaya bahwa setiap anak itu ketika melakukan suatu perilaku itu tentu ada yang melatar belakanginya. Motif yang melatar belakanginya bisa saja apa yang dia rasa, apa yang dipikirkan begitu. Nah, dalam kasus ini saya melihat bahwa adanya kejadian yang quote unquote menyerang lingkungan itu ada message atau pesan yang kental disampaikan bahwa ada sesuatu yang terjadi pada saya begitu, sehingga ketika seorang anak tidak bisa mengutarakan hal yang dia rasa, maka biasanya dia akan melakukan sesuatu yang membuat orang akhirnya memberikan perhatian lebih dan bahkan mungkin memberikan suatu pengaruh besar melalui apa yang dilakukan begitu. Dan ketika seorang anak tidak bisa mengontrol emosinya, maka ini yang berbahaya sekali bahwa akan terjadi seperti ini, hal yang membuat bisa jadi dirinya berisiko ya terkena apa yang dilakukan maupun lingkungan. Nah, ini yang saya prihatinkan bahwa ada dua hal. Yang pertama, sistem sekolah terhadap bullying ini masih belum bisa dikasih dengan baik. Yang kedua, regulasi emosi seorang yang tertekan itu juga belum bisa mendapat mungkin pembelajaran supaya bagaimana seseorang bisa mengutarakan emosinya tanpa harus melukai orang lain. Mbak Sani, jadi sebetulnya ini gimana sih cara mendeteksi kasus perundungan ini? Apa sebetulnya ciri-cirinya? Seperti tadi kan kata dari teman dari pelaku, ini dia bilang nggak nyangka bahwa ini pelaku bisa melakukan hal ini, menghebohkan ini begitu ya. Karena memang diketahui sehari-harinya dia ini anak baik, bahkan berprestasi di kelas begitu. Apa sebetulnya ciri-ciri dan bagaimana cara bisa mencegah korban aksi dari korban perundungan seperti dalam kasus ini? Iya, memang betul ya. Jadi memang sistem harus dibentuk dan dibangun dan melalui suatu kesadaran penuh dari begitu ya, bahwa anak-anak ini kan mereka belajar di sekolah bukan hanya akademis tapi belajar karakter, belajar bagaimana mereka bisa membangun kepribadian dengan baik. Oleh karena itu mungkin anak itu penting sekali. Misalnya kita tahu ada anak yang memang misalnya suka mengecau begitu ya, suka menjadi troublemaker misalnya, ada anak yang baik, berdiam tapi kemudian sulit mengungkapkan sesuatu karena cenderung terdiam ya, menyembunyikan perasaannya. Biasanya dengan sistem konseling ya, memang ada semacam diberikan ruang anak untuk bisa berkomunikasi gitu ya, itu juga bisa membuat deteksi sejak dini. Calon misalnya tadi ya, calon pelaku juga bisa dideteksi, kita bisa bekali dengan knowledge yang benar ya, dan calon korban juga bisa kemudian mengemukakan apa perasaannya, sehingga sistem antisipasi di sekolah ini jauh lebih baik dibanding situasi seperti ini. Karena saya rasa ya memang kesadaran penting dari pendidik ini untuk memberikan wadah untuk anak bercerita, untuk kita bisa mapping kepribadian kita, menurut saya jauh lebih penting sekali. Karena anak itu kan biasanya tidak ketahuan kalau belum kejadian begitu. Nah, ini yang sebenarnya patut sekali para guru bisa berbicara, berdiskusi tentunya dengan konfidensial ya, karena seringkali saya mendapatkan siswa datang ke saya justru merasa di sekolah tidak aman ngomong karena kalau habis ngomong jadinya gosip begitu kan. Nah, itu dia. Kerahasiaan ya. Dan memang guru di sini bukan hanya pendidik akademis tapi juga menentukan mental kepribadian yang concern ketika anak bercerita tentang perasaannya harus divalidasi, dilakukan begitu ya, bukan diabaikan, cengeng, harus dihormati juga ya.
Iya, dianggap gitu aja kalau misalnya lapor. Ya. Perasaan seseorang anak yang tertekan, yang tidak bisa disalurkan sehat, ini akan berbahaya dan berisiko seperti kejadian yang terjadi di Padang ini. Iya, Mbak Sani, ini correct me if I'm wrong gitu ya. Jadi ini kalau yang saya lihat, ini kebanyakan para korban yang sekaligus pelaku. Ini kebanyakan adalah orang yang pendiam begitu ya, cenderung introvert. Apa benar kayak gitu? Iya, itu sesuai dengan teorinya. Karena ketika orang yang introvert itu kan dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya secara terbuka, secara jujur, dan biasanya memendam. Nah, ada kedua, bentuknya destruktif keluar, yaitu akhirnya dia seperti ini menyerang lingkungan. Ada yang destruktif terhadap dirinya, misalnya akhirnya mau bunuh diri, menyakiti diri sendiri. Tapi yang dua jenis ini tetap aja berisiko terhadap anak begitu kan. Nah, jadi makanya sebenarnya kejadian nyata buat kita nih orang dewasa, tua, pendidik, bahwa ini real loh, ini nyata loh, bukan bukan sesuatu yang kayak pasti seorang anak ini real. Makanya saya menghimbau ya kita semua yang ada di dalam lingkungan anak didik begitu ya, atau kita keluarga itu kita sama-sama mapping anak kita gitu, apa sih yang terjadi dengan komunikasi terbuka, dengan memahami anak tanpa mengabaikan perasaan anak begitu. Jadi kita ini harus pintar bagaimana bisa membuat anak terbuka dan kemudian bersama-sama anak mencari solusinya begitu. Iya. Jadi memang pentingnya juga bagi lingkungan begitu ya, bagi teman-teman korban atau teman-teman adik-adik yang di usia sekolah begitu ya, yang sekarang ngelihat ada teman-teman yang mungkin sering dibully akhirnya dia jadi pendiam. Nah, ini baiknya juga untuk tetap bersahabat begitu sambil cari tahu apa yang terjadi sebetulnya begitu ya, Mbak Sani ya. Nah, Mbak Sani, ini diketahui pelaku ini mendapat inspirasi dari kasus yang terjadi di Jakarta begitu ya. Artinya aksi korban perundungan ini bisa menjadi inspirasi bagi korban lainnya. Nah, bagaimana sebetulnya mencegah dan memutus mata rantai ini? Iya, betul. Ini berbahaya sekali karena ketika seorang anak tidak bisa mengungkapkan perasaannya secara sehat, maka dia mencari cara atau role model yang salah, kejadian yang terjadi itu akan dia copycat, dia tiru. Karena ternyata dengan dia seseorang melakukan hal tersebut, itu ternyata seluruh Indonesia gitu ya memberikan perhatian. Nah, ini yang sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dari seorang ini, bahwa saya ini tolong diperhatikan, saya ini juga tertekan loh, saya ini tidak mendapat penanganan dengan baik misalnya, tapi saya tidak bisa mendapatkan proteksi dari lingkungan misalnya seperti itu. Makanya kejadian ini bagaimana sekolah akhirnya harus mensosialisasikan kepada seluruh anak didik misalnya, karena kejadian ini itu kita putus mata rantai, ini tidak benar reaksi seperti ini. Tapi kemudian apa? Misalnya menyalurkan unek-uneknya anak kepada guru BK atau konselor atau sekolah atau keluarga atau orang tua ya, melalui mungkin tulisan surat, WA, melalui ketemu secara langsung begitu. Yang penting adalah anak di sini bisa berbicara. Nah, untuk anak yang introvert susah sekali berbicara. Makanya biasanya anak-anak introvert itu kita jemput bola, bukan nunggu bola. Karena kalau anak introvert kita nunggu bola nggak akan tercapai. Anak bisa datang, bisa ngomong. Terus, ya? Biasanya kita yang mendekati, gitu kan? Misalnya dengan pertanyaan bahwa apa yang kamu rasa, bagaimana Isit apakah udah oke nih selama ini kamu belajar di sini? Bagaimana teman-teman kamu? Misalnya seperti itu. Aku ada kotak surat atau kotak pemberian ide-ide gitu yang no name. Sehingga anak-anak juga bisa menulis apapun yang dia rasa di situ. Sehingga kita juga sebagai pendidik kan jadinya alert. Apa yang terjadi nih gitu. Karena biasanya ketika anak melaporkan, anak ketakutan menjadi bumerang buat si pelapor tersebut. Baik. Mbak Sani, ini kan kadang memang agak blur ya, agak bingung juga membedakan. Kayak misal jangankan di Jakarta, di daerah ataupun di Jakarta juga, ini atau di kota-kota besar lainnya, ini kadang masih susah membedakan mana bercanda, mana perundungan begitu ya. Mana bercanda bercanda ya, akhirnya kemudian kita sulit membedakan apakah ini perundungan secara verbal maupun fisik begitu. Padahal dalam bingkai bercanda begitu ya. Nah, kalau dari Anda sendiri mungkin singkat saja, apa yang harus dilakukan begitu ya, bagi kalau tadi orang tua sudah disampaikan dari pihak
ya pendidik atau orang tua atau mungkin bagi masyarakat secara umum, apa yang harus dilakukan agar bisa menghilangkan praktik perundungan ini di lingkungan sekolah? Singkat saja. Yes, sebenarnya sering sekali perundungan itu di-package dengan kalimat iseng, dengan kata iseng. Iseng itu tidak menjadikan suasana resah, cemas, atau merugikan orang banyak atau mengancam keamanan seseorang, betul? Nah, oleh karena itu kita memang memberikan batasan yang jelas bahwa iseng itu adalah fun, relax, sifatnya menyenangkan, bukan merugikan orang lain, mengancam tadi ya, merugikan diri sendiri atau mengganggu keamanan lingkungan. Nah, ini perlu sekali dibatasi pemberian sosialisasi kepada anak supaya tidak lagi bullying itu dibungkus dengan kata iseng. Ya. Jadi memang harus peka begitu ya, bahwa iseng itu nggak dibenarkan, apalagi kalau sudah kelebihan begitu ya, dan akhirnya membuat orang bisa kecewa dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak Sani. Betul. Baik, Mbak Sani, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Siang hari ini. Kita harapkan dengan perbincangan singkat ini, penonton juga bisa mendapat insight dan juga bisa tidak ada terjadi lagi perundungan baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Terima kasih sekali lagi psikolog anak dan remaja Sani Budianti ini sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, selamat siang.